Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal rumus-rumus trigonometri matematika peminatan kelas 11. Nah, kali ini kita akan bahas konsep dari jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan bahas rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus. Di sini ada dua rumusnya. Yang pertama, sin X plus sin Y. Ini sama dengan 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Kemudian sin X min sin Y sama dengan 2 cos setengah dari jumlah sudut kali sin setengah dari selisih sudut. Nah, dua rumus ini biasanya kita pakai untuk menyelesaikan nilai dari sin sudut yang tidak istimewa. Jadi tekniknya untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu adalah kita munculkan nanti sudut istimewa sehingga kita bisa pakai rumus ini. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, nilai sin 75 derajat adalah titik-titik. Nah, kita bisa pakai salah satu dari kedua rumus ini. Nah, kita pilih aja sudut yang gampang. 75 derajat ini bisa kita pecah jadi 45 derajat tambah 30 derajat. Kalau misalnya kita pilih sudut 120 derajat dikurangi 45 derajat, boleh nggak? Boleh. Hasilnya pasti sama ya. Yang penting tetap sin 75 derajat yang kita hitung. Dalam kasus ini kita pilih sudutnya 45 sama 30 aja yang gampang dan udah kita ketahui nilai sudut istimewanya. Nah, ini kan jumlah 45 tambah 30, berarti kita pakai rumus yang pertama. Jadi sin 45 derajat kali cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Ya, kita tinggal ganti aja sin 45-nya sama setengah akar 2, cos 30-nya sama setengah akar 3, cos 45-nya sama setengah akar 2, dan sin 30-nya sama setengah. Kemudian kita hitung dan kita sederhanakan, maka kita akan peroleh nilai dari sin 75 derajat ini adalah 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Diketahui sin alfa plus beta sama dengan 3/4 dan sin alfa min beta sama dengan setengah. Maka nilai dari sin alfa kali cos beta sama dengan titik-titik. Nah, sama kayak tadi, kita gunakan kedua rumus ini untuk menentukan nilai sin alfa kali cos beta. Jadi kita jabarin dulu sin alfa plus beta dan sin alfa min betanya. Seperti ini. Ini sin alfa plus beta. Kemudian ini sin alfa min beta. Nah, ini sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta sama sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kita eliminasi. Kita tambahin aja. Supaya cos alfa sin betanya ini hilang gitu. Jadi kalau kita jumlahin sin alfa cos beta tambah sin alfa cos beta ini jadi 2 sin alfa cos beta. Nah, 3/4 kita tambahin sama setengah, jadi 5/4. Dan yang ditanya di soal adalah sin alfa cos beta. Berarti tinggal kita bagi 2 masing-masing ruas, sehingga nanti kita akan peroleh sin alfa cos betanya itu sama dengan 5/8. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Diketahui sin A kali cos B sama dengan 15/65 dan sin A plus B sama dengan 63/65. Nilai dari cos A sin B adalah titik-titik. Nah, kita pakai rumus jumlah dua sudut dari sinus. Jadi sin A plus B ini sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Supaya kita menghadirkan sin A cos B-nya di sini. Dan karena yang ditanya adalah cos A sin B, maka tinggal kita substitusi aja. Sin A cos B ini 15/65 ke rumus yang ini. Jadi seperti ini. 15/65 tambah cos A kali sin B sama dengan 63/65. Sudah, ini tinggal pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga nanti cos A sin B-nya itu sama dengan 63/65 dikurangi 15/65. Ini hasilnya 48/65. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Bentuk sederhana dari sin 2A plus 3/5 kali cos
3A plus 2 per 5 plus cos 2A plus 3 per 5 kali sin 3A plus 2 per 5 adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Lihat aja ini, tandanya ditambahkan. Kalau ditambah, tinggal kita cocokin pakai rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya iya, yang pertama ya, karena tandanya ditambah. Dan ini udah mirip kan bentuknya. Sin X cos Y tambah cos X sin Y. Berarti ya tinggal kita jumlahin aja sudut yang warna merah sama sudut yang warna biru ini. Seperti ini. Sin 2A plus 3 per 5 tambah 3A plus 2 per 5. Ini sama dengan sin 5A plus 5 per 5. Bagi 5 masing-masing ruasnya, sehingga nanti kita akan peroleh ini sama dengan sin A plus 1. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Jika sin alfa sama dengan 12 per 13 dan cos beta sama dengan 3 per 5 dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip, maka nilai dari sin alfa min beta sama dengan... Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena yang ditanyanya adalah sinus selisih sudut, maka kita pakai rumus yang sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Kita udah tahu nilai dari sin alfa dan cos betanya, artinya kita tinggal cari cos alfa dan sin beta. Sin alfa sama dengan 12 per 13. Nah, untuk mencari cos alfa, kita bisa gunakan bantuan segitiga siku-siku, teman-teman. Jadi, kita pakai triple Pitagoras aja. Sin itu kan depan per miring, berarti depannya 12, miringnya 13. Ini tinggal kita cari pakai Pitagoras, nanti kita dapat hasilnya 5. Dan hati-hati, karena alfanya tumpul, berarti nanti nilai kosinusnya mesti negatif. Kalau cos pada segitiga ini berapa coba? 5 per 13. Artinya cos alfanya di sini 5 per 13, tapi jangan lupa kita kasih tanda negatif. Karena kalau sudut tumpul itu di kuadran kedua. Kemudian cos beta sama dengan 3 per 5 di sini. Nah, kita pakai bantuan segitiga siku-siku lagi, kayak gini. Cosnya 3 per 5, artinya pakai triple Pitagoras nanti kita dapat yang ini 4. Dan karena beta lancip, nanti sinusnya positif. Sin beta sama dengan 4 per 5, ya langsung aja. Nah, karena yang ditanyanya adalah sin alfa min beta, dan kita udah punya semua sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos betanya. Tinggal kita substitusi ke rumus yang ini, seperti ini. Jadi 12 per 13 kali 3 per 5, tambah negatif 5 per 13 kali 4 per 5. Ini kalau kita hitung berapa? 36 per 65 kurangi 20 per 65, hasilnya adalah 16 per 65. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Jika sin alfa sama dengan negatif 3 per 5 dan cos beta sama dengan 12 per 13, dengan alfa dan beta masing-masing pada kuadran ketiga dan keempat, maka nilai sin dari alfa plus beta sama dengan titik-titik. Yang ditanya adalah sinus jumlah dua sudut. Jadi kita pakai rumus yang ini. Ingat lagi, pada kuadran ketiga, sin itu negatif, cosnya juga negatif. Pada kuadran keempat, sinnya negatif, tapi cosnya positif. Nah, kita lihat. Yang pertama, sin alfa negatif 3 per 5. Alfa di kuadran ketiga, artinya nanti cosnya juga mesti negatif. Kita cari cos pakai bantuan segitiga siku-siku seperti tadi. Ini kan min 3, ini 5, berarti ini min 4. Ya. Pakai triple Pitagoras lagi, dan kita peroleh nanti cos alfanya negatif 4 per 5. Kemudian cos beta 12 per 13. Artinya tinggal kita cari aja nilai sin beta pakai segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku untuk nilai beta di sini ya, sudut beta. Beta ada di kuadran keempat. Artinya cosnya udah benar positif, tapi nanti nilai sinusnya mesti negatif. Nilai sinusnya itu sama dengan negatif 5 per 13. Nah, kita udah punya nih sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta. Dan tinggal kita substitusikan saja ke rumus yang ini. Sehingga min 3 per 5 kali 12 per 13 tambah min 4 per 5 kali min 5 per 13. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah negatif 16 per 65 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu.
Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal rumus-rumus trigonometri matematika peminatan kelas 11 tentang jumlah dan selisih sudut pada sinus. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.